Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahayyakumullahu jami'an, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita masih membahas bab yang kedua, pasal yang pertama tentang adab-adab penuntut ilmu. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk adab yang keenam di antara adab-adab thalibul ilmi, yaitu ad-da'watu ilallah, berusaha mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Kata beliau, an yakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah azza wa jalla. Seorang talib, seorang penuntut ilmu, hendaknya dia berusaha menjadi seorang da'i, seorang penyeru dengan ilmu yang dia miliki, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'u fi kulli munasabatin. Dia berusaha mengajak manusia dalam setiap kondisi atau setiap keadaan yang dia miliki. Fil masajid, wa fil majalis, wa fil aswaq, wa fi kulli munasabatin. Baik tatkala dia di masjid, tatkala dia di majlis, tatkala dia di pasar, atau di setiap kondisi yang dia miliki. Hendaknya dia berusaha untuk mengajak orang lain kepada jalan ilmu, kepada jalan hidayah. Hadza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da an ataahu Allahu an-nubuwata war-risalata ma jalasa fi baitihi. Kata penulis, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas kepada beliau untuk memikul kenabian dan kerasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri di rumahnya saja. Bal kana yad'un nasa wa yataharrak. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak untuk berusaha mendakwahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia. Wala yanbaghi li talabatil ilmi an yakunu naskhan min kutubin. Dan tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, tidak layak bagi para penuntut ilmu, mereka hanya menjadi naskah atau kopian dari kitab-kitab tertentu. Dia hafal isinya, dia kuasai materinya, namun dia tidak mampu mengamalkan kandungannya atau mengajak manusia kepada jalan hidayah. Bal la budda an yakunu ulama'a 'amilina. Akan tapi para penuntut ilmu hendaknya menjadi orang-orang yang alim, yang dia berilmu dan dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itulah konsep Islam. Itu konsep yang menggabungkan antara asas ilmiah dan amaliyah. Kita berusaha membangun amal kita di atas ilmu yang benar, dan kita berusaha mengaplikasikan ilmu yang kita miliki dalam bentuk amal, dalam bentuk amaliyah sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33 tentang keutamaan jalan dakwah ilallah azza wa jalla, mengajak manusia kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan
mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berusaha menyeru manusia kepada jalan Allah. Artinya tidak ada yang lebih utama. Tidak ada perkataan yang lebih mulia, yang lebih utama, kecuali orang-orang yang berusaha berjalan di atas jalan dakwah ilallah azza wa jal. Mengajak manusia kepada jalan iman, kepada jalan hidayah, kepada jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas asas basirah, di atas asas ilmu yang benar, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amila salihah, dan orang-orang yang berusaha untuk beramal saleh, yang berusaha mengaplikasikan ilmu yang dia miliki dalam bentuk amaliyah sehari-hari di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwasanya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tunduk terhadap ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, di antara pintu kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada seorang hamba adalah pintu ad-da'wah ilallah azza wa jalla. Maka jadilah kita ke dalam bagian manusia yang menjadi miftahun lil khairi, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan menjadi penutup dari pintu-pintu keburukan. Jangan sebaliknya, kita menjadi manusia yang menutup pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan, dan justru kita membuka pintu-pintu keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.